Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlis Diarningrum dari Universitas Muhammadiyah Tangerang Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Positive Accounting Theory. Positive Accounting Theory yaitu riset akuntansi positif pertama kali dilakukan oleh William H. Bifford pada tahun 1998 dengan terbitnya artikel yang berjudul The Information Content of Annual Earnings and No Comment, Jens pada tahun 1976. Selanjutnya, teori akuntansi positif diakui kemunculan ketika Wurtz dan Zimmerman mempublikasikan artikel yang berjudul Toward a Positive Theory of the Determination of Accounting Standard pada tahun 1978. Artikel tersebut telah menjadikan teori akuntansi positif sebagai paradigma riset akuntansi yang dominan dan berbasis empiris kualitatif dan dapat digunakan untuk menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan atau mencari metode baru untuk pengembangan teori akuntansi di kemudian hari. Dalam hal ini, teori akuntansi positif berusaha menjelaskan atau memprediksi fenomena nyata dan menguji secara empiris. Godfrey et al. 1997. Penjelasan atau prediksi dilakukan menurut kesesuaiannya dengan observasi dengan dunia nyata. Teori akuntansi positif merupakan teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi yang praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dilakukan manajemen. Teori akuntansi positif ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap teori akuntansi normatif. Dan di sini terdapat 3 alasan mendasar yang kuat atas terjadinya pergeseran teori akuntansi pendekatan normatif ke teori akuntansi positif, yaitu yang pertama, teori akuntansi normatif yang terlalu fokus terhadap kepentingan investor secara individu daripada kemakmuran masyarakat yang lebih luas. Dan yang kedua, teori akuntansi normatif dirasa tidak mampu menguji teori secara empiris karena didasari pada asumsi atau premis yang keliru sehingga tidak bisa diuji kebenarannya secara empiris. Yang ketiga, teori akuntansi normatif sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya ekonomi secara maksimal di pasar modal. Penentuan kebijakan akuntansi dan praktik yang tepat merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dalam menentukan kebijakan akuntansi dan pelaksanaannya tidak terlepas dari pihak-pihak yang berwenang, serta memiliki kepentingan dengan penyusunan laporan keuangan. Teori akuntansi positif dikemukakan oleh Wurtz dan Zimmerman pada tahun 1986 dengan tujuan menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaannya. Wurtz dan Zimmerman pada tahun 1990 mengidentifikasikan terhadap 3 hipotesis yang sering digunakan dalam teori akuntansi positif yang dapat mempengaruhi tindakan manajemen dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, ada hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis, yaitu manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode tahun berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus seandainya komite kompensasi dari Dewan Direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih. Dan di sini yang kedua ada hipotesis hutang atau ekuitas. Debit atau equity hipotesis merupakan makin tingginya rasio hutang atau ekuitas perusahaan, makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Makin tingginya rasio hutang atau ekuitas, makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Makin tingginya batas kredit yang pengeluaran biayanya, manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba.
sehingga dapat mengundurkan batas kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Dan di sini yang ketiga yaitu hipotesis biaya politik. Hipotesis biaya politik atau political cost hypothesis, yaitu perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibandingkan perusahaan yang kecil. Ukuran perusahaan merupakan ukuran variabel, proksi, dan aspek politik. Yang mendasari hipotesis ini adalah asumsi bahwa sangat mahalnya nilai informasi bagi individu untuk menentukan apakah laba akuntansi betul-betul menunjukkan monopoli laba. Di samping itu, sangatlah mahal bagi individu untuk menentukan apakah laba. Dan di sini menurut Metz dan Zimmerman, teori akuntansi positif telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan akuntansi, yaitu yang pertama, menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik. Yang kedua, memberikan kerangka yang jelas dan dalam pilihan akuntansi. Yang ketiga, yaitu menunjukkan peran utama contraction cost dalam teori akuntansi. Yang keempat, menjelaskan mengapa akuntansi digunakan memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan akuntansi. Dan yang kelima ada mendorongnya riset yang relevan dengan akuntansi dan menekankan pada prediksi serta penjelasan terhadap fenomena. Dan di sini ada salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan positive accounting theory adalah variabel economic performance. Hubungan teori akuntansi positif dengan ekonomi performance terletak pada kebijakan akuntansinya. Pada manajemen akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang manajemen bekerja sama dengan para stafnya dalam melakukan kebijakan-kebijakan perusahaan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen haruslah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Manajemen berupaya memiliki metode akuntansi yang lebih efisien dan efektif, dan menaikkan harga saham perusahaan tanpa melepaskan ketiga hipotesis teori akuntansi positif. Sehingga dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu, teori akuntansi positif memiliki hubungan dengan variabel bisnis strategi, yaitu para eksekutif akan memiliki kebijakan yang terdapat dalam tiga hipotesis. Teori akuntansi positif dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba dan dividen perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi, sehingga harga saham meningkat dan meningkatnya economic performance. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.